Alright guys, tahun 2025 Ethereum mengawali perjalanan harga yang menyedihkan teman-teman. Sadis, merah terus dia. 3 bulan berturut-turut merah. Muncul pertanyaan, masihkah ada harapan untuk Ethereum di tahun 2025 ini atau malah nanti akan ada kejutan lainnya secara khusus di bulan April nanti untuk Ethereum? Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sebelum saya mulai, saya ingin disclaimer dulu bahwa this is not financial advice guys. Oke, judul kali ini memang kesannya itu optimis banget ya. Bahkan seolah-olah saya ingin memfomokan. Tidak teman-teman, ini bukan FOMO, ini bukan jebakan FOMO maksud saya. Karena market ini memang harus kita akui belum keluar dari masa fear. Tetapi kali ini ada update mengenai data yang ingin saya diskusikan bersama teman-teman Black Cuan di sini. Dan semoga dari video ini kita bisa mendapatkan insight yang menarik dari update video kita. Oke, yang pertama di sini sebelum saya bicara tentang Ethereum, saya ingin update mengenai keadaan global ataupun Amerika ya secara khusus di sini dan Bitcoin baru kita ke Ethereum. Untuk harga, ketika saya record video kali ini, sudah berada di 84.000 si Bitcoin-nya. Sementara Ethereum belum tembus 2.000 teman-teman, belum. Tetapi XRP guys, stabil dia ya, di 2,3. Oke, teman-teman, berkaitan dengan Donald Trump di sini, menurut update terbarunya di sini adalah dia mendeklar teman-teman bahwa US economy will boom like never before. Bullish for crypto. Apakah ini akan benar-benar bullish kepada crypto, teman-teman? Hanya dengan sekedar kosakata atau kita bilang ya, ini kayak omon-omon nih si Donald Trump, belum ada buktinya. Karena nyatanya apa yang dijanjikan oleh dia di masa kampanye itu ternyata masih belum terjadi pergerakan yang bagus untuk Bitcoin ataupun crypto. Dan narasi Trump ini memang belum berjalan dengan bagus teman-teman. Karena sebelumnya dia menjanjikan boom dan 2 bulan pemerintahannya dia malah menyatakan bahwa siap-siap kalian ini, kita bakalan ada turbulen nih sebentar lagi. Walaupun turbulence yang dikatakan oleh Donald Trump ini sifatnya itu hanya temporari, akan tetapi fear di market itu udah keduluan ngeri gitu kan. Makanya kita lihat selling pressure itu terjadi besar-besaran, baik itu di Bitcoin ataupun di kripto secara khusus di sini teman-teman. Akan tetapi banyak juga yang masih optimis mengenai pemerintahan Trump yang pro kripto ke depan ini sahabat Black Cuan. Oke, saya lanjutkan di sini masih tentang Trump ataupun di Amerika ya. Ini ada pembahasan yang menarik dari Hotel Layar Crypto berkaitan dengan pemerintahan Amerika Serikat. Di bulan Februari ini saja tahun 2025, pemerintah di sana itu pinjam 307 miliar US dollar dan merupakan angka terbesar kedua sepanjang sejarahnya mereka. Akan tetapi spendingnya mereka justru 603 miliar dan pendapatan pajaknya hanya 296 miliar teman-teman. Yang dalam hal ini bisa kita baca ya atau kita artikan krisis hutang di Amerika ini kayaknya memang benar ya, bertambah naas. Dan itu bukan poin utama yang paling penting kita bicara. Yang kita ingin dengar adalah, atau yang kita ingin lihat adalah, apa langkah yang akan mereka lakukan. Karena selama ini kita selalu menduga-duga, kuantitatif easing kapan ini, kapan. Lalu jika Amerika ini ingin menghindarkan negaranya dari resesi, mereka harus menempuh berbagai macam cara. Salah satunya mereka akan mulai jual lagi treasury bond-nya dia, atau langkah terakhirnya adalah cetak uang teman-teman. Dan itulah yang ditunggu oleh para investor. Cuman caranya kayaknya beda-beda ya. Itu cetak uang itu memang step terakhir yang akan dipilih oleh mereka ini. Salah satu yang santer dilakukan Trump itu adalah pemotongan pajak teman-teman. Yang artinya juga itu saya memahami sebagai stimulus juga, cuman dengan cara yang berbeda ya. Itu akan menambah juga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Supaya dia tidak krisis terus nih, tidak megap-megap rakyatnya di Amerika. Dan ini tidak berdampak cepat gitu, 1 hari 2 hari enggak. Sama seperti kita membayangkan harga Bitcoin, dia tidak akan langsung ngepump, bam, langsung ke 120, dia akan ada waktu untuk itu. Kemudian, sahabat Black Cuan ya,
ini berkaitan dengan nuansa ataupun psikologi pasar. Saya coba jawab di sini sentimen check ya, di sini dari plan C. Apakah Bitcoin akan surpass ke 200k di tahun 2025 ini? Saya pilih no di sini teman-teman karena saya ingin lihat apakah ini kalau jadi kontrarian ini berhasil atau enggak. Oke, dan ternyata kalau kita kontra ya, ini dari keinginan saya ya, saya sih inginnya bullish terus ini di Bitcoin supaya dia naik, tapi saya mau intip kan, dan ternyata dari 3.400 suara di sini, 3.400-an suara, itu tidak yakin akan terjadi seperti itu ya, tidak akan terjadi ke 200k teman-teman. Jadi kalian tahulah kalau kontrarian kayaknya ini justru akan terjadi sebaliknya. Itu harapan orang-orang yang kontra di sini teman-teman. Dan apabila kita lihat kenapa ini bisa kontra, inilah BlackRock. BlackRock beli lagi nih 25 juta US dollar, dia beli lagi Bitcoin. BlackRock is buying again. Sementara nuansa di pasar tadi kita bilang yang tidak yakin akan ke 200k itu 53% dan yang yakin 46%. Kemudian saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat data dari CoinTalks Crypto di sini yang membandingkan pergerakan Bitcoin dengan M2 Money Supply. Di sini ada offset dia 105 hari, teman-teman. Artinya ini ada lagging di sini. Kemudian kita bisa melihat ada mini rally yang gagal di Bitcoin. Oleh karena itu mungkin ya kita akan lihat datar-datar dulu harga si Bitcoin di sini sampai akhirnya dia terjadi blast off di sini, teman-teman. Terjadi kenaikan. Dan diprediksikan ini baru akan dimulai pada April, tanggal 30 April, teman-teman. Berdasarkan skenario ya di sini dari CoinTalks Crypto, bisa jadi, bisa no, bisa tidak. Seperti itu ya di sini. Dan teman-teman, saya ingin lanjutkan dari Crypto Crew University. Ada yang menarik untuk Bitcoin per USD dengan time frame 1 minggu. Yang menariknya adalah dia sedang menyentuh ya, akan menyentuh ke Gaussian channel di sini. Ini kayak lumpur hidup, dia nyerap terus di sini. Apabila dia tembus masuk di sini bisa lama dia bertahan. Akan tetapi di periode tahun 2024 sebelumnya dia hanya mantul saja di sini dan akhirnya dia bounce ke 108 bahkan di atas 110.000 ya. Dan kali ini kita semoga teman-teman dia bertahan di sini. Kalaupun dia turun ke 70k, ini skenario yang jelek sekali, dia turun ke 70k, semoga itu bertahan. Kalau nutupnya di bawah 70k, main di area 60 sampai 70, saya nggak bisa bicara banyak ya. Kita bakalan butuh waktu yang lama untuk recovery nantinya. Itu yang saya bayangkan di sini. Teman-teman, apabila kita melihat Bitcoin Fear and Greed Index ini juga sudah menunjukkan ini bahwa area ini sangat-sangat fear ya di sini. Dan penandanya juga ya berdasarkan riwayat historis di sini, ketika dia sudah berada di fear di sini terjadi pemantulan yang cukup bagus ke depan ini. Apakah dia akan datar-datar dulu nih, fear-nya bertahan selama beberapa minggu dan Bitcoin juga bertahan selama beberapa minggu baru terjadi kenaikan? Let's see guys, mari kita tunggu. Ini sangat menarik karena kalau kita lihat rumusnya cukup sederhana, beli ketika market ini ketakutan dan jual ketika pasar ini sedang greedy, sedang serakah. Kemudian untuk Michael Saylor di sini ditampilkan dengan RSI ya di sini untuk Bitcoin dengan Bitcoin RSI 14 hari. Dan ini kita bisa perhatikan teman-teman, kejadiannya itu di tahun 2024, tahun 2023, tahun 2022. Ketika RSI ini benar-benar berada di oversold di sini, sudah lemas ini orang yang jualan dan pembeli belum datang-datang. Apa yang terjadi selanjutnya adalah smart money mulai mendeploy lagi uangnya, mulai memasukkan lagi uangnya secara perlahan ke pasar ini. Jadi ada kemungkinan datar-datar dulu nih seperti yang terjadi di 2023. Dia datar di sini sekian bulan atau sekian minggu, barulah terjadi pam dia terjadi kenaikan, dan itu yang kita tunggu dari pergerakan Bitcoin di sini teman-teman. Karena ini dia bandingkan juga nih, si Michael Saylor membandingkan dengan pergerakan Bitcoin dengan global M2 Money Supply. Oke, teman-teman, kita ke Ethereum di sini. Inilah yang saya katakan 3 bulan yang menyedihkan. Mau nangis rasanya lihat Ethereum ini 3 bulan dari Januari sampai Maret ini dia merah teman-teman. Pertanyaannya di bulan keempat,
Apakah dia akan hijau atau dia akan melanjutkan merah terus ini sampai beberapa bulan ke depan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bagaimana kalian melihat pergerakan dari Ethereum di tahun 2025 ini? Teman-teman ya, kita lihat beritanya di sini. Meskipun keadaan Ethereum itu 3 bulan merah, ternyata holder Ethereum ini justru terus bertambah pada saat harga ini menurun drastis, teman-teman. Dari hal ini yang bisa kita baca ya sebagai data di sini, data sentimen ini menunjukkan ya bahwa holder Ethereum justru meningkat dan mencapai sekitar 141,31 juta justru ketika harga ini tumbang. Para retail ini menyerah, teman-teman. Banyak investor retail yang menyerah dan permainan ini diambil alih oleh para institusi ataupun whales, paus di sini yang mengambil kesempatan untuk membeli Ethereum di harga rendah. Saya kira kita sudah banyak kali mengatakan yang sama ya, bahwa staking di Ethereum Spot ETF itu akan bikin perbedaan yang signifikan ya kepada Ethereum ke depan ini. Itulah kenapa para paus ini nekat dia mulai beli-beli ke bawah, atau jangan-jangan mereka juga yang mengkondisikan market ini turun, kemudian mereka bisa punya banyak barang, dan akhirnya ketika nanti itu sudah ekonomi ini agak tenang-tenang, naiklah harga Ethereum, mereka akan mulai exit-exit. Pokoknya pemain kecil-kecil yang paper hand itu dijadikan exit liquidity-nya dia deh di situ. Itu yang saya bayangkan ya dari perilaku para paus ini terkait dengan si Ethereum. Oleh karena itulah saya bayangkan bulan 4 ini masa sih dia akan merah lagi seperti itu. Dan data berikutnya yang mendukung ke sana ya. Ini bayangan kita saja teman-teman. Apakah itu akan terjadi? Kita tidak tahu. Saya tidak punya crystal ball untuk melihat apakah April itu akan memberikan kejutan yang positif atau justru malah kejutannya itu sangat-sangat negatif. Akan tetapi coba kita lihat dari Watcher Guru di sini bahwa Rusia menggunakan Bitcoin dan Ethereum serta stablecoin untuk oil trades, perdagangan minyak mereka dengan Cina ataupun India untuk lepas dari jeratan sanksi tersebut, teman-teman. Secara spesifik, ketika mereka sudah gunakan Ethereum di sini, artinya demand kepada Ethereum ini akan semakin meningkat, teman-teman. Nah, itulah data yang saya anggap positif kepada pergerakan si Ethereum ini ke depannya. Kemudian, sahabat Backcuan, apabila kita melihat di sini dari Crypto Elites mengenai pola konsolidasi yang terjadi di Ethereum ya, teman-teman, terutama di tahun 2017 yang dibandingkan di sini karena ada kemiripan ya. Pada saat itu, ketika Ethereum keluar dari area box konsolidasinya di sini, dia terjadi kenaikan sampai 50x dan membawa alt season pada saat itu. Kemudian di tahun 2025 ini kita sudah berada di wave keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Dari area yang 5 ini diekspektasikan naik lagi dan akan menggiring ataupun membawa alt season itu terjadi di tahun 2025. Saya tahu banyak yang meragukan bahwa tidak mungkin ada lagi alt season karena ini udah beda lagi season. Bahkan ada yang menyatakan no season, ini Bitcoin season saja. Teman-teman, mari kita lihat ini secara objektif sajalah. Baik yang pro alt season atau yang tidak pro alt season, anti alt season, dengan keadaan ekonomi sekarang ini yang memang masih fear, teman-teman. Akan tetapi seperti dijanjikan oleh Donald Trump, ini akan short term pains, tetapi pantas untuk diperjuangkan karena ada yang namanya itu long term gains, teman-teman, dalam hal ini. Dan saya sedang tidak bermaksud untuk FOMO kepada sahabat Black Cuan atau hopium kepada teman-teman. Ini hanya sebagai gambaran saja, sebagai referensi saja, dan anggap analisa ini untuk menemani teman-teman sebagai referensi saja, tidak dijadikan acuan. Karena kalau kalian menjadikan ini acuan, saya tidak bertanggung jawab apabila kita sangkut lama. Jadi saya sangkut, ya udahlah biarin aja saya sangkut sendiri di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian menikmati ini sebagai bahan diskusi saja dalam hal ini teman-teman. Dan sebagai kesimpulan, ketika pasar ini mulai diragukan, kadang-kadang ya, ini kadang-kadang teman-teman. Kejadian sebaliknya itu yang terjadi. Dan itu yang saya harapkan terjadi. Tetapi lagi-lagi, mari kita tunggu seperti apa pasar ini bereaksi dengan sendirinya dia. Karena yang paling penting adalah kita manage resiko kita sendiri dan menerapkan strategi kita masing-masing.
Oke, teman-teman, sekian update kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.